Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaanmu hari ini, tanggal 1 November 2023. Kalian boleh fokuskan pada seseorang ya yang sedang ingin kalian ketahui kisahnya denganmu seperti apa, dan boleh sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencari menarik energi dari kisah percintaanmu ini seperti apa. Oke. Love is all around you. There is love everywhere, all the time. Simply acknowledge this truth ya. Oke, tenang aja ya. Cinta ini itu memang ada di sekitarmu ya. Mungkin bisa secara fisik ada di dekatmu, atau mungkin secara batin ada di dalam batin dan pikiranmu ya. Jadi tenang aja, dia ada di dekatmu saat ini ya. Entah mungkin dia dekat secara batin dan pikiran, mungkin kalian memang terkoneksi, atau mungkin secara fisik memang dekat. Kalau misalkan secara fisik tidak dekat, ya kemungkinan secara pikiran dan batin kalian itu selalu terkoneksi dan merasa dekat seperti itu ya. Jadi emang orang ini ada selalu di dekatmu ya, walaupun secara fisik kalian berjauhan. Orang ini selalu ada untukmu, selalu meluangkan waktu, ada untukmu, ada di sisimu seperti itu, walaupun secara fisik nggak dekat ya. Jadi ada kemungkinan mungkin orang yang kamu fokuskan inilah gitu ya. Jadi udahlah, terima aja, nggak usah ragu-ragu. Kalau memang dialah cintamu, dan kalau memang kamu memang mencintai dia, ya udah, nggak usah ragu-ragu, akui saja bahwa kamu mencintainya ya, dan bahwa dia memang benar-benar mencintaimu. Walaupun terlihat ini kayak enggak kok, dia kayaknya nggak cinta aku, dia nggak pernah tuh ngomong kalau dia cinta sama aku. No, hati orang tidak ada yang tahu ya, cuman dia dan Tuhan yang tahu. Jadi kalau misalkan kartu The Oracle ini kan whisper of love ya. Jadi ini ada bisikan tentang cinta. Jadi ada kemungkinan memang nampak dari luar aja dia itu enggak kayak nggak cinta, kayak nggak bucin, tapi sebenarnya tidak ya. Dia ada selalu dekat denganmu ya. Jadi tidak usah diragukan lagi, akui aja bahwa ya kalau memang kamu cinta. Tapi kalau misalkan kamu ragu, udah akui bahwa kamu memang mencintainya, dan akui aja kalau dia memang sok nggak peduli, sok cuek, sok nggak butuh ya, tapi sebenarnya tidak, dia mencintai kamu kok gitu ya. Apalagi tuh ada the death ya. Di sini dia udah dengan versi perubahan ya. Dia sudah berubah, walaupun itu perubahannya kecil sekali, tapi dia di sini aku lihat sudah berubah ya. Sudah ada perubahan dalam diri dia. Kenapa? Karena di sini ada sesuatu yang entah ini kebiasaan, entah ini sifat atau perilaku yang biasanya dia lakukan sehingganya membuat dia buruk atau toksik, dan ini justru malah mendarah daging di kehidupan percintaan dia. Itu aku lihat sudah mendapatkan balasan, dan dia sudah sadari. Akhirnya di sini dia sudah berubah ya. Walaupun ketika dia datang ke kamu perubahannya kecil kok, perubahannya sedikit gitu ya, yang penting dia ada perubahan ya. Karena perubahan itu tidak bisa langsung sekali banyak. Kalau misalkan banyak, takutnya itu tidak intens ya. Jadi memang butuh step by step, butuh perlahan-lahan untuk bisa berubah. Kalaupun dia datang dengan perubahan kecil, harusnya kamu apresiasi ya, harusnya kamu apresiasi. Cobalah terima, karena memang aku lihat di sini dia cinta padamu. Tuh ada Page of Cups ya. Memang orang ini ya tertarik sama kamu. Ini tergantung ya kalau usia. Ada yang mungkin lebih muda, ada yang mungkin sepantaran ya, atau
mungkin usianya lebih tua, cuman dia orangnya itu punya jiwa muda. Kayak gitu ya. Jadi walaupun usianya itu udah matang, udah tua lah kita bilang, tapi dia tuh punya sifat yang kayak anak muda gitu loh. Bahkan mungkin stylenya itu kayak anak muda kayak gitu, walaupun dia usianya juga sudah tua gitu ya. Karena Page of Cups ini berarti kamu berdealing dengan seseorang yang muda gitu ya, atau lebih muda darimu, atau mungkin dia punya usia yang tua dari kamu tapi punya jiwa yang muda, seperti itu ya. Dan nih ya, aku lihat kalau misalkan Page of Cups itu berarti memang ada kemungkinan menunjukkan prospek lamaran romantis dari si dia ya, dari si dia, orang yang kamu pikirkan sekarang. Mungkin orang ini dari circle pekerjaanmu, atau mungkin bisa jadi juga orang yang kamu pikirkan, atau mungkin kalian ini bekerja di bidang yang sama, atau bisa juga kalau misalkan tidak berhubungan dengan pekerjaan, berarti orang yang sekarang kamu pikirkan, apapun itu bidang kerjaannya ya, apapun. Dan ini bahkan ada keinginan dari dia untuk sebuah pernikahan ya. Dan aku lihat ini justru malah lebih sentimen ya, lebih sentimental, dan akan terbuka mengikuti emosi dari kamu. Orang ini akan lebih terbuka sekarang ya, mau ini orang baru, mau ini orang lama gitu ya, dari kehidupanmu. Aku lihat sekarang orang ini akan lebih terbuka. Jadi sebaiknya kamu pun, kalau misalkan memang mau sama dia, kamu pun harus terbuka ya. Page of Cup, agar hubungan ini terjalin dengan senada, dengan seirama, dengan selaras gitu ya. Bisa apa ya, bisa nggak canggung gitu ya, dan harus bersikap seperti apa. Karena kalau misalkan kamu tahu dia suka tapi kamu tidak memberitahunya bahwa kamu pun suka pada dia, oke, kamu mungkin tidak akan canggung padanya, tapi dia akan canggung padamu. Harus bersikap untuk menghadapi kamu seperti apa gitu. Karena aku lihat di sini orang ini juga sebenarnya tidak mau terlihat bucin ya. Ini di sini masih ada The Devil. Orang ini memang obses sama kamu, terlalu obses bahkan ya, terlalu obses sama kamu. Jadi kemelekatan ya, sangat melekat, sangat bergairah. Cuman karena ini The Devil, ini permainan iblis ya, jadi dia kayak nggak mau nunjukin bahwa dia obsesi sama kamu, padahal obsesi banget gitu ya. Nah, the Page of Cup, Page of Cup ini jadi menandakan bahwa memang, dan aku lihat juga sebenarnya orang ini romantis, dan dia pengen ya serius sama kamu ya. Dan aku lihat juga orangnya imajinatif, orangnya sangat orang ini memang sensitifan ya. Orang ini sensitifan, cuman orang ini penuh gairah sama kamu ya, sangat bergairah. Dan ya tadi aku bilang ya, jaim, naif naif, gengsi ya, gengsi, naif, seperti itu. Bahkan di sini aku lihat dia akan sering memberikan kamu kejutan ya, dalam hal apapun kejutannya, entah itu tentang kebenaran dalam kehidupan dia, entah itu kejutan dalam bentuk hadiah, entah kejutan secara fisik, dia tiba-tiba datang ke hadapanmu. Intinya orang ini penuh dengan kejutan ya, jadi kamu harus siapkan hati agar tidak terkaget-kaget ya, gitulah ya. Walaupun ini hiperbola kata-katanya, tapi memang orang ini penuh dengan kejutan ya. Aku lihat juga entah ini kamu ataupun dia, ada seseorang yang terlalu polos di sini ya. Mungkin ini kamu, makanya di sini dia suka banget sama kamu ya. Kamu terlalu polos. Dan nih The Devil, aku lihat juga orang ini tuh punya gaya hidup yang pengen terlihat mewah ya. Jadi hati-hati ya, hati-hati.
dia mungkin akan lebih memfokuskan pada pekerjaan, sehingganya membuat kamu menjalin hubungan ini jadi gelisah, lelah ya. Intinya secara mental kamu nggak sehat ya, hati-hati karena ini the devil. Kalau misalkan kamu sudah mulai merasa hubungan ini aneh, hubungan ini tidak menyenangkan, hubungan ini melelahkan, hubungan ini merasa nggak nyaman lah ya, kamu nggak merasa nyaman dengan hubungan ini, silahkan mengambil langkah mundur ya. Boleh kamu ngambil langkah mundur untuk meyakinkan kembali hatimu atau memunculkan kembali perasaanmu ya, untuk mengambil langkah mundur untuk mengembalikan perasaanmu yang lelah ataupun menghilang di sini, silahkan, karena ini memang the devil, jadi akan sulit untuk bisa kamu terlepas dari orang ini ya. Jadi memang kalau misalkan the devil ini kadang ada masalah dalam komunikasi ya, karena dia sibuk sama hal keduniawian dia ya, sibuk dengan mencari harta orang ini. Jadi terkadang komunikasi pun akan rusak, komunikasi pun akan buruk. Jadi sebaiknya kalau mau melawan the devil ini berarti harus ada komunikasi yang intens di antara kamu dan dia, dan memang sama-sama mau untuk intens komunikasinya gitu ya, karena itu aku lihat memang ini codependency, keterikatan ya, obsesi banget, jadi sulit untuk bisa lepas ya. Oke, hati-hati karena aku lihat di sini dia ini akan mulai mencari perhatianmu ya, dan berlagak seperti seolah-olah dia korban. Hati-hati ya, karena di sini the devil dan kemudian dikonfirmasi dengan ten of sword. Jadi mungkin dia akan mencoba bermain drama lagi ya, entah ini kebohongan atau perselingkuhan, pengkhianatan akan dia lakukan kembali untuk mencari perhatianmu agar kamu bisa terkoneksi kembali, agar kamu tidak kabur dari dia, agar kamu terus-terusan kepikiran dia, mengejar-ngejar dia. Hati-hati ya, orang ini memang masih ada sifat dia yang kemarin-kemarin gitu ya. Walaupun aku bilang tadi di sini ada death, tapi di sini masih ada the devil dan ten of sword ya. Jadi mungkin dia berubah, tapi mungkin perubahannya walaupun itu kecil ya, dan dia memang serius, maka dari itu di sini dia masih menggunakan permainan dengan kamu untuk mendapatkan perhatian kamu, agar kamu tidak lepas dari dia, agar kamu tetap mengejar-ngejar dia, agar kamu tetap ada di sisi dia gitu ya, tanpa usaha yang keras dari dia. Jadi dia pengennya kamu yang berusaha gitu ya. Oke, hati-hati kalau ini kelabasan ya, permainan ini dimainkan lagi oleh dia, ada kemungkinan akan adanya perpisahan ya, jadi hati-hati. Tapi ini aku lihat ada ten of pentacles ya, memang dia serius ya, mau memiliki keluarga bersamamu, memang pengen punya keluarga bahagia, berumah tangga ya, bahkan di sini dia pengen punya anak dengan kamu dan pengen punya kehidupan bersama kamu yang stabil secara keuangan ya, tidak memusingkan lagi masalah ekonomi nantinya bersama kamu gitu ya. Oke, bahkan di sini ada niatan dia pengen loh mengenalkan kamu pada keluarganya, atau mungkin sebaliknya dia ingin mengenal keluargamu lebih dalam gitu ya. Dia ingin berkenalan pada keluargamu untuk meminta izin mengesahkan hubungan kalian gitu ya. Ya bisa jadi perkenalan keluarga seperti itulah ya, semacam itu. Jadi aku lihat di sini dia pengen ada penyatuan dengan kamu ya. Kemudian Queen of Cups. Oke, jadi kalau misalkan nih kan ini the devil sama ten of sword ya, ada mulai dia mau mencari-cari perhatian kamu. Mungkin kamu di sini sibuk sama kerjaan, kemudian kamu kadang mengabaikan dia untuk berkomunikasi gitu ya, jarang ada komunikasi. Dia akan mulai mencari perhatian kamu. Nah, hati-hati jangan sampai kelabasan, bahkan kamu sampai cemburu, karena ini ada
berpotensi kalian akan mengulang hal yang sama. Masih ada The Devil dan Ten of Swords. Nah, jadi pesannya adalah Queen of Cups ya. Terbukalah pada perasaan masing-masing ya, jujurlah pada perasaan masing-masing dan nyatakanlah perasaanmu terhadap dia, begitupun dia terhadap kamu ya. Kalian harus terbuka pada perasaan kalian dan mau untuk mengakui bahwa kalian memang benar-benar saling mencintai ya, kalau memang masih menginginkan hubungan ini terjalin. The Devil berarti akan terulang dan terulang lagi. Kalian akan putus nyambung seperti itu ya. Jadi kan daripada kalian capek selalu menjalin hubungan yang adet-adetan kayak gini ya, apa sih adet-adetan tuh ya, itu putus nyambung terus. Jadi sebaiknya langsung aja ke Queen of Cups ya. Memang butuh effort nih, butuh usaha yang cukup kuat untuk melawan The Devil. Jadi sebaiknya tidak terpancing emosi. Nyatakanlah perasaanmu dan buatlah dia untuk juga berkata jujur atas perasaan dia terhadap kamu, dan memang sama-sama mau berjuang dengan hubungan ini, maka hubungan ini bisa terjalin ya. Aku lihat seperti itu. Itulah pesannya memang, tapi harus dari kedua belah pihak mau sama-sama mengalahkan The Devil ini ya. Jangan kepancing emosi, jangan gampang mudahnya berkata berpisah, dan jangan dengan mudahnya menuduh ya. Cari dulu buktinya, yakinkan ya, berilah konfirmasi, jangan memojokkan ya. Kalau memang mau hubungan ini terjalin, maka dari itu sama-sama saling jujur, saling terbuka dengan perasaan satu sama lain, dan mau sama-sama menerima kurang dan lebihnya pasangan ya. Kemudian aku lihat orang ini tuh sebenarnya sangat sayang sama kamu, sangat-sangat sayang. Orang ini juga ramah, penuh perhatian ya, penuh dengan kasih sayang, dan orang ini tuh memiliki banyak belas kasih ya. Bahkan dia pendengar yang hebat. Jadi kalau kamu punya masalah, dia mau loh ngedengerin curhatan kamu, dia mau loh dengerin omelan kamu. Bahkan dia seneng kalau misalkan dia itu misalkan kamu itu ngomel ya. Tapi bukan memojokkan ya, bukan memojokkan dia, tapi ngomel ya, ngoceh aja gitu ya, nyeritain tentang kamu. Dia seneng banget ya. Dia seneng banget mendengarkan celotehan kamu, pembicaraan kami itu dia senang banget. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu cara untuk kamu lebih dekat dengan dia ya. Udah ngobrol aja dengan dia senang banget kok gitu ya. Itu mungkin bisa menjadi salah satu cara agar kalian bisa lebih dekat dan lebih mempererat hubungan ya, agar The Devil dan Ten of Swords ini walaupun terjadi itu tidak bisa merusak hubungan gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Scorpio, ada Capricorn. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini memang pembacaan untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.